Ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah lengkap 100% mewarisi sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahlus sunnah wal jamaah memahami sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara benar dan tepat. Ahlus sunnah wal jamaah mengamalkan dan mempraktekkan serta menyebarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang gak kalah penting dari itu, Ahlus sunnah wal jamaah bersanad sambung kabel sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, selain Ahlus sunnah wal jamaah tidak bisa 100% seperti itu. Al-Quran memerintahkan agar semua ajaran Nabi dipegangi. Enggak boleh ada hadis sahih yang dibuang. Itu perintah Quran. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disampaikan Rasul kepadamu, ambil semua. Haram membuang hadis. Membuang hadis bertentangan dengan perintah Quran. Dan ketahuilah, hanya Ahlus sunnah wal jamaah yang berkomitmen mengambil menerima semua hadis utuh. Ada golongan di luar Ahlus sunnah wal jamaah. Mereka hanya mencintai Ahlul Bait. Hanya menerima Ahlul Bait. Hanya percaya kepada Ahlul Bait. Hanya menerima hadis dari riwayat Ahlul Bait. Sementara mereka menolak sahabat. Mereka membenci sahabat. Dan mereka menolak ribuan hadis Bukhari Muslim. Sahih. Kalau hadis itu riwayat para sahabat. Padahal namanya hadis yang diriwayatkan Ahlul Bait, yang dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diriwayatkan sahabat sama yang dawuh juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi riwayat Ahlul Bait, riwayat sahabat, dua-duanya dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harusnya riwayat Ahlul Bait diterima, riwayat sahabat juga diterima. Kalau dua-duanya diterima, maka tidak ada hadis yang ditolak. Dan itulah Ahlus sunnah wal jamaah. Begitu kita keluar dari Ahlus sunnah wal jamaah, mungkin masuk golongan menolak hadis riwayat sahabat, mungkin masuk golongan menolak hadis riwayat Ahlul Bait. Khawarij, golongan Khawarij itu menerima sahabat tapi menolak Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait, memerangi Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Ali Ibnu Muljam itu Khawarij. Mereka membenci Ahlul Bait. Yang meracun Sayyidina Hasan itu Khawarij, membenci Ahlul Bait. Yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala, pembunuh bayaran, itu juga Khawarij. Sungguh Khawarij menolak Ahlul Bait. Dan karena Khawarij menolak Ahlul Bait, maka kalau kita ikut Khawarij, kita akan diajak menolak hadis riwayat Bukhari Muslim sekalipun, ditolak. Kalau hadis itu riwayat Ahlul Bait. Padahal perintah Quran, wa ma atakumur rasul
fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disampaikan Rasul padamu, terima. Tidak boleh ada hadis yang ditolak. Imam Syafi'i punya ngaji. Sahih, terima. Asalkan hadis sahih, itu rujukan madhab saya. Imam Syafi'i adabu, idza sahhal hadis, fahuwa madhabi. Idza sahhal hadis, fahuwa madhabi. Apabila hadis itu sahih, yaitu madhab saya. Sekali lagi, ayo ber-NU, ayo ber-Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya tidak terjebak, supaya tidak tersesat pada golongan yang mengingkari sunnah riwayat sahabat atau mengingkari sunnah riwayat ahlul bait. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu poin bisa dipahami. Yang kedua, ayo tetap NU. Kok rame banget ya? Suka sholawatan kok nggak suka hadis ya? Harusnya kalau cinta sholawat ya cinta hadis. Kok niki dawuhe Nabi? Jangan rame-rame nggih. Nggak enak, ngaji nggak enak kalau rame. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, berahlus sunnah wal jamaah itu sambung sanad sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaum NU ikut Imam Syafi'i itu sambung sampai Nabi, karena Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru pada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru pada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru kepada Rasulullah. Sambung sudah. Kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru pada Imam Waqi'. Imam Waqi' berguru pada Imam Hasan Basri. Imam Basri berguru pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i berguru pada Syekh Abu Yusuf. Syekh Yusuf berguru kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi berguru pada Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far berguru pada Imam Baqir. Imam Baqir berguru pada Ali Zainul Abidin. Imam Ali berguru pada Imam Husain. Imam Husain kompoina Nabi, cucunya Kanjeng Nabi, berguru langsung kepada Rasulullah. Jangan keluar dari ahlu sunnah. Dengan berahlu sunnah wal jamaah, contoh ikut madhab Syafi'i, 3 jalur tadi semuanya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Memondokkan anak mohon-mohon hati-hati, harus ke pondok yang NU, ahlu sunnah wal jamaah. Ikut majelis, harus ikut majelis yang sahibul majelisnya kader NU, ahlu sunnah wal jamaah. Kuliah di kampus, ikut organisasi, ikut yang NU. Ada IPNU di kampus NU, ada Pagar Nusa di kampus NU, ada SR di kampus seni religius, ada kiroah, ada terbangan, itu juga NU. Lalu ada matan, mahasiswa Thariqah An-Nahdiyah, bimbingannya Habib Lutfi, itu juga NU. Ada KMNU, keluarga mahasiswa Nahdlatul Ulama, itu juga NU. Ada PMII,
itu juga NU. Hati-hati kalau anaknya kuliah di Malang, jangan ikut di luar itu. Khawatir nanti kena doktrin yang tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oneng nekagi, oneng ki, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau dengarkan YouTube, dengarkan dari kiai yang saya kenal saja. Dari Gus Baha, boleh, bagus. Dari Gus Kausar, boleh, bagus. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Razaim, bagus. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Rakholil bin As'ad, bagus. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari Gus Reza Lirboyo, bagus. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati. Enggak sembarang yang ceramah di YouTube, enggak semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap NU, tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dengan ber-NU ikut Syafi'i, dari titik Imam Syafi'i, 3 jalur, semuanya nyambung sampai Rasulullah SAW. Deal? Dan kalau nyambung, itu namanya mewarisi ajaran Rasulullah. Wong nyambung. Ulama di Ahlus Sunnah, ulama yang lain, pokoknya nyambung. Namanya ahli warisnya Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Namanya ulama akadinake qadir nikah. Pewaris ajaran Rasulullah. Bada guruna. Gurunya bada gurun. Guruna bada. Gurun terus sampai Rasulullah SAW. Onengki. Pertama, dengan berahlus sunnah, semua hadis kita ambil. Enggak ada hadis yang dibuang. Yang kedua, ber-NU berahlus sunnah jamaah, sampai titik Imam Syafi'i, nyambung sampai Rasulullah SAW. Yang ketiga, kiai-kiai ulama-ulama Ahlus Sunnah itu ilmunya lengkap. Memungkinkan para kiai dengan ilmu lengkap itu menafsiri Quran secara benar, mensyarah hadis secara benar, mengistimbat dari Quran hadis juga secara benar. Kalau untuk bisa membaca Quran hadis dengan makna yang benar, harus menguasai nahwu sorof. Kiai-kiai NU semuanya ahli nahwu sorof. Kalau untuk menangkap makna, butuh ilmu ma'ani, butuh ilmu bayan, butuh ilmu badi, kias, majas, kinayah, dan yang lain-lain. Kiai-kiai NU Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Sarang Langitan, Asem Bagus, semuanya ahli di bidang ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi, ilmu balaghah. Kalau untuk memahami Quran Sunnah, perlu ilmu asbabun nuzul, perlu ilmu asbabul wurud. Kiai-kiai kita di pondok juga jagoan di bidang asbabun nuzul, asbabul wurud, ulumul Quran, dan ulumul hadis, usulul hadis, mustalahul hadis. Enggak salah ikut kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menguasai ilmu itu semua. Kalaupun untuk bisa menyimpulkan dari Quran Sunnah istimbat, butuh ilmu untuk menyimpulkan itu, supaya istimbatnya benar, butuh usul fikih, butuh qawaid fiqhiyah. Kiai-kiai kita juga jagoan di bidang usul fikih maupun al-qawaidul fiqhiyah dan yang lain-lain. Kalau untuk kecermatan pikiran, kecerdasan, butuh logika yang top, butuh pemikiran yang cemerlang. Ulama dan kiai kita terbiasa mengasah pikiran dengan ilmu mantek.
Yang di luar pondok sudah enggak diajarkan gitu. Maka saya Marzuki sama sekali tidak ragu ikut Nahdlatul Ulama. Sama sekali tidak ragu ikut masyayikh dan habaib min ahli sunnah wal jamaah al-muntasibin ila hadhil jam'iyyatil mahbubah. Yang ikut organisasi Nahdlatul Ulama. Saya enggak ragu. Saya tahu betul Yehuda Ploso alim. Saya tahu betul Zaim Lasem alim. Saya tahu betul Yai Haidar Jogja sana Kerapia alim. Dan masih banyak. Saya tahu betul Gus Mukhib Pasuruan alim. Yang keilmuan kayak begitu belum tentu dikuasai tokoh di luar Nahdlatul Ulama. Clear? Clear? Saya memberi contoh dikit aja. Ini dengan kepandaian di bidang nahwu sorof. Akhirnya memaknainya enggak salah. Contoh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salatata quru. Perempuan yang dicerai suaminya kalau haidnya masih normal maka beriddahnya 3 quru. 3 quru itu 3 kali suci apa 3 kali haid. Kiai-kiai kita memaknainya 3 kali suci. Bukan 3 kali haid. Itu pakai ilmu nahwu, Mas. Mengapa? Quru kalau dimaknai suci, maknanya tuhrin, mudzakkar. Quru kalau kau maknai haid, berarti maknanya haidatin mu'annas. Padahal adatnya pakai salasata. Adat salasata, arba'ata, khamsata, sittata, sampai asroh. Itu kalau maksudnya mudzakkar, adatnya mu'annas. Kalau maksudnya mu'annas, adatnya mudzakkar. Lah sini adatnya salasata, mu'annas. Berarti maksudnya mudzakkar. Supaya quru mudzakkar dimaknai tuhrin mudzakkar. Kalau kau maknai haidatin jadinya mu'annas. Dan kalau mu'annas adatnya bukan salasata tapi salasa. Nah kayak begini kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contoh lagi, dipecahkan lewat nahwu sorof. Hadis di Bulughul Maram. Kana sallallahu alaihi wasallam yuharriku asbu'ahu fis salat. Nabi menggerakkan jarinya di dalam salat. Maknanya yuharrik itu menggerakkan apa menggerak-gerakkan? Kalau Kiai NU maknanya menggerakkan. Begini, asyhadu alla ilaha illallah. Cukup menggerakkan. Beberapa ustadz di luar NU memaknainya menggerak-gerakkan. Secara nahwu sorof lebih benar dimaknai menggerakkan, berarti muta'addi. Apa dimaknai menggerak-gerakkan? Berarti taksir. Katanya Mbah Abdul Qadir, wazan fa'ala yufa'ilu, harroka yuhariku. Itu kalau sulasi mujarrodnya lazim ditambah tasdid fa'ala yufa'ilu jadi muta'addi. Kalau sulasinya sudah muta'addi ditambah tasdid harroka yuhariku maknanya jadi taksir berkali-kali. Contoh, fariha, bergembira, lebur. Kalau ditambah tasdid, farroha yufarrihu, menggembirakan. Nazala atau ron, turun, lazim, nggak punya maf'ul.
Kalau ditambah tasdid, nazzala yunazzilu, menurunkan. Kharaja, keluar, lazim. Ditambah tasdid, kharraja yukharriju, mengeluarkan. Harika, bergerak, lazim. Ditambah tasdid, harraka yuharriku, menggerakkan. Bukan menggerak-gerakkan. Jadi cukup asyhadu an la ilaha illallah. Enggak perlu. Dan itu yang cocok dengan Sahih Muslim juz 1 halaman 408. Wa asyara bi asbu'ihi allati talil ibham ilal qiblah. Itu hadis Sahih Muslim. Nabi ketika tasahud menunjuk asyara, menunjuk dengan jari sampingnya jempolan, jari telunjuk, menunjuk ke arah kiblat. Asyhadu an la ilaha illallah. Menunjuk itu begini, bukan begini-begini. Nah, haraka dimaknai menggerakkan, itu ternyata sejalan dengan hadis satunya menunjuk. Ikuti NU, kiai-kiainya menguasai ilmu alat, kiai-kiainya menguasai nahwu sorof dan yang lain-lain, insya Allah tidak khawatir salah paham. Clear? Clear? Yang keempat, kiai-kiai NU rata-rata alumni pondok, bukan alumni Google, bukan alumni YouTube. Apa pentingnya kiai harus alumni pondok? Pertama, pondok bersanad sampai Rasulullah SAW. Kedua, di pondok itu ngaji agama fokus. Di Lirboyo bertahun-tahun hari-hari yang ngaji kitab kuning. Di Sarang bertahun-tahun hari-hari yang ngaji kitab. Di Pasuruan Sidokiri bertahun-tahun hari-hari yang ngaji kitab. Kalau enggak pernah mondok sama sekali, hanya kuliah kampus, kami masih ragu tentang kealimannya. Mengapa kami ragu? Di kampus hanya 4 tahun. Itu pun dicampuri mata kuliah yang lain sangat banyak. Dibebani pelajaran yang lain sangat banyak. Plus gendaan. Iya, kiai. Kalau di pondok ada gendaan, kiai. Kiai-kiai NU, apalagi yang duduk di Suriah, itu harus alumni pondok pesantren untuk memastikan ilmunya kamil, ilmunya lengkap dan amik mendalam. Kami sama sekali enggak ragu tentang kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Halo. Kami di Blitar, ketika kami masih di Blitar belum hijrah ke Malang, Pak D saya Ki Hasbullah, itu kalau membaca Bukhari, sebulan mesti hatam. 4 jilid itu. Makanya saya pusing. Kalau ngaji Sahih Muslim, sebulan wajib hatam. Ngaji Ihya 4 jilid, sebulan wajib hatam. Kayak begitu Pak. Saya dengan kiai pondok amat sangat yakin karena tahu sendiri Pak D saya kayak begitu. Tahu sendiri Mbah Kong, Mbah Kakong, Mbah Yeriduan, ya kayak begitu. Sehingga kalau disuruh jadi Wahabi ya enggak mau saya. Wong Wahabi ilmunya kalah jauh dengan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham ya? Yang terakhir, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Mohon-mohon jangan rame mohon. Kalau rame saya ngotot loh. Bersuarai lo ngotot. Pakai tepuk tangan.